Bilangan 31 ayat yang 39 aja dia langsung. Ya. Keledai-keledai 30. Diam dulu kau. Udah lari lagi. Ya, ayat berapa? Aku juga baca dari sini. Bilangan 31 ayat 39. Keledai-keledai 30.500 ekor. Jadi upetinya bagi HWH ada 61 ekor ini ya. Untuk HWH 61 ekor. Ada-ada aja. Dan orang-orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi HWH 32 orang. Nah, untuk apalah jatah si HW ini 32 perawan, kan begitu. Dapat dari median itu 32.000 perawan. Jadi jatahnya YHWH 32 perawan begitu. Belum lagi emas, lembu itu ya. YHWH dapat upeti. Upeti itu maksudnya bagian, jatah. Ya kan? Jatahnya si YHWH 32 perawan. Bersama dengan lembu tadi 33 ekor itu. Jadi jatah dia 16. Berapa ya tadi? Terlalu ribet aku bacanya itu. Nah, ayat 17 tadi agak terlewatkan, iya kan? Ayat 17 biar saya bacakan kepada publik. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka dan juga semua perempuan yang pernah bersetubuh dengan laki-laki haruslah kamu bunuh. Pikirkan, yang perawan jangan dibunuh. 32.000 tadi dapat, itu kan udah kuulas. Nah, bayangkanlah dulu pada waktu itu ada anak kecil, ya, namanya pun satu kota ini, katakan satu kota Madia lah dulu, karena 32.000 udah banyak kali itu. Ya, jadi ada opung-opung, nenek-nenek, ya kan, oma-oma, opa-opa, ada anak muda, ada mungkin mamamu di situ, entah opungmu, dibunuh semua. Tuhankah seperti itu? Pikirkanlah, semua dibunuh dalam satu daerah itu, kecuali perawan. Contohnya ada anak gadismu, ada adikmu yang belum menikah, itulah contohnya. Jadi semua orang yang mau yang sakit, namanya pun satu negara itu, satu daerah itu pasti ada yang sakit, ada yang opname, ada yang melahirkan. Jadi semua dibunuh. Ngeri nggak cerita itu? Oke, sudah. Jadi tadi kau yang baca bilangan 31. Saya mau tanya kau, ayat ini, konteks ayat ini tentang apa coba? Konteks daripada ayat ini apa coba? Konteks mengenai ayat ini bagaimana pembasmian kepada masyarakat yang ada di Median. Maksudmu kayak mana? Gimana? Maksudnya kayak mana, jangan mengarang dulu. Konteks dari ayat ini apa? Gini, pantaskah kapasitas Tuhan membunuh? Kau jelasin dulu konteks dari ayat ini apa? Konteksnya itu mengenai kebaikan untuk melakukan sebuah efek jerah manusiawi enggak itu? Kalau dulu. Ya. Coba saya tanya, apakah Tuhan itu menciptakan manusia itu langsung dibunuh begitu? Gimana nya? Bagaimana yang menurut logikamu mengenai kapasitas Tuhan ini? Coba. Engkau itu kalau berbicara tentang sesuatu, kau udah lebih parah dari teroris. Kau udah lebih parah dari si Hitler. Udah lebih parah kau. Kalau kau dukung mengenai ini. Kamu yang parah, bukan saya yang parah. Kau bayangkan dulu 32.000 perawan bukan yang sedikit itu. Konteks pada ayat ini tentang apa coba? Jawab dulu. Nggak perlu kau cerita konteks. Aku nggak peduli dengan konteksnya. Mau telanjang kau nggak peduli aku. Dia tidak mengerti tujuan sakit gigi kau nggak peduli aku. Kata iya, karena kau tidak tahu, makanya saya suka otakmu. Yang jelasnya kapasitas Tuhan itu nggak pernah menyuruh umatnya membunuh atau membunuh, paham kau? Karena di pikiran aku aja seorang ibu, ada anakku yang paling nakal, paling jahat, nggak pernah itu ku sakit itu, nggak bertahu kau. Cuma putar otak bagaimana aku bisa mendekap dia, menyalurkan kasih kepada dia. Bisa tahu di pikiranmu itu nafsu kebencian, tidak ada akal sehat. Aku bukan hanya benci kepada si Yahweh, tapi ku hancurkan, ku pijak-pijak, tahu kau? Sanggup kau untuk itu?
memang ibu Kalau ini udah benci kita masih rasa bisa aku marah. berubah nanti. Benci-benci tapi rindu. Tapi jelas ini nggak ada toleransi jelas, untuk ini. apa ini yang jelas? Hancurkan ini. Coba. Bertahu kau. Ya, sekarang kita kembali kepada konteks tadi yang kau bawa tadi. Coba konteks daripada yatim Kau apa bilang coba? lagi, memang benar-benar sadis ini pikirannya. Jangan Anak alihkan ini ke kurang pertanyaan. belajar privasinya ini. Ya, jangan alihkan pertanyaan. Konteks semula. Nah, iya, ini kawan-kawan dia nggak bisa Konteksnya aku bapak suka-suka aku di rumah ini tuh ajar lagi ibu sama anak-anakmu, iya kan? Karena kau pakai konteks. Ya, Aku ini ya. di rumah ini. Ya, kita lihat kau dari seandainya kau kualitasnya. suami udah kasih kurator ke minumanmu, bertahu. Kualitas ibu-ibu ini, ibu siapa boru Jesus lagi. Wah, parah ini namanya ini. Ya, Kau nggak yang apa-apa, parah, yang kau itu. dukung Tuhan yang Ya. pembunuh. Ya, Kau Yesus dukung kamu Tuhan tidak yang perlu kamu mesum. bela. Kau Ada dukung yang Tuhan membela yang kamu. Baal. Kau yang parah. Gak kau pakai otakmu. Kamu yang parah, namanya aja udah menghujat, boru Jesus. Kami tidak Jangan membela kamu Yesus, menghujat, kami ku hancurkan membela- itu bersamamu. Ku hancurkan dalam nama Yesus YHWH. Waduh, Paham apa kau? ini? Udah ketanasan ini, ibu ketanasan ini. Kesurupan ini kayaknya ini, kawan-kawan. Kesurupan. Ya, nggak usah Ekspresi. kemana-mana, nggak usah kemana-mana. Kamu kan berbicara tentang ilmiah. Coba konteks dari ayat tadi yang kau baca-baca itu apa coba? Biar kita bahas Lalu lanjut. konteks. Nah, Ya, Pak. aku mau kasih samamu dulu kau. Nggak usah Ya. kasih sama aku. Kau lagi Coba kau sakit jawab dulu. gigi. Kau Kau jawab lagi dulu. sakit gigi, ya kan? Nggak. Gimana Kau ini lagi ibu sakit ini? gigi ini. Kasih tahu sama konteksnya, ya. Konteks. Saya akan konteks itu. Kamu tadi bawa-bawa ayat ya tentang pembalasan kepada orang di Midian ya. Saya mau tanya kau ya, ayat ini konteksnya apa? Coba kau jawab dulu biar kita lanjut. Ya Tuhan balas dendam, kalau dulu aku bilang. Coba lah kau jelasin pikiran saya. Tuhan cemen itu. Kayak gini. Coba. Rendahkan Tuhanmu. Coba. Balas dendam. Coba. Namanya aja Boru Jesus. Gimana ini? Namanya aja udah menghujat. Gimana ini? Loh, jangan main-main kau. Yesus yang menyuruh itu setiap mereka yang percaya mengusir iblis dalam namaku. Harus kuhancurkan itu. Selama ini itu dimuliakan itu. Oke, saya tanya sekarang Iya ya. kau. Berikan saya buat tanya Tuhan yang sekarang. terbaik. Padahal buat hantu, Oke. buat pendeta. Oke, kau percaya Yesus nggak? Kau percaya Yesus nggak? Ya Yesus yang ku ikuti, yang ku teladani. Oke. Oke, kau percaya Yesus. Kau percaya Allah yang mengutus Yesus nggak? Siap, aku nggak pakai Allah, nggak ada yang mengutus Yesus. Mau Yahweh, iya. Allah nggak ada yang mengutus Yesus. Nah, dengar ini kawan-kawan. Dia tadi pertama mengaku Yesus itu diutus oleh Allah. Dan dia mengaku bahwa Yesus itu. Ini dia. Nampak sekarang nggak mau jawab. Mulai tadi nggak ada aku ngomong kayak gitu. Ya kamu kemana-mana. Coba kau mengaku Yesus diutus oleh Allah nggak? Jawab dulu kau. Cocoknya kau Islam, sahadatkan aja. Jangan dulu. Ya, saya ini Kristen sejati. Cocoknya kau Islam kau. Allah aja kau nggak jelas. Kembali ke diskusi Demian. Kalau kau namanya gentle, diskusi aja. Gak usah lari kemana-mana. Silakan lanjut diskusi. Nah, Kau udah makanya ketahuan. makanya Kau udah ini Bang. ketahuan. Kalau aku nggak Makanya bisa, kita kalau harus aku diskusi sama itu. individu. Udah, kalau mau diskusi Demian, langsung sama Boruni, ya. Kalau Nah, kau oke. cerdas, gak usah nyamar-nyamar. Nah, makanya itu Bang, saya di sini saya ingin mencerdaskan dan saya menambah iman kepada orang-orang Kristen bahwa Yesus itu tidak perlu kita bela karena dia membela kita, bukan Tuhan kita bela dia tapi dia yang bela kita, itulah gitu. Oke, gimana? Kita mau kembali ke tema awal. Gimana ya, Boru Jesus gimana? Sepakat nggak sama saya kita bahas tema ini? Apa pertanyaan lainmu apa lagi? Macet dia ini. Boru Jesus ini kabur ini, nggak mau lagi sama saya ini. Halo?
Lanjut aja kalau mau diskusi, Demian. Enggak, Bu Boruni. Ini IHWH itu dalil-dalilnya udah dibuka bahwa IHWH itu adalah iblis menurut Bu Boruni. Silakan disanggah. Yang oneness, yang tritum, silakan naik. Halo. Gimana ini ibu ini? Ini macet dia ini. Bentar Bang Kang Dito, ini Demian ini pernah jadi Islam dia ini. Iya. Kan ke Islam dia kan? Gak malu Nggak kau apa-apa. Demian. Di mana ketetapan hatimu? Kau bunglon kadangkala Islam, Kristen. Makanya gimana aku bilang gak ada power samamu. Oke, mau lanjut diskusi lagi, Bu. Pencitraan lagi kau datang ke sini, gimana sih kau? Ayo loadinglah kau kepada Yesus biar tahu kau di mana posisimu. Jadi Lanjut sehingga aja, kau nggak Demian. selalu menteror orang lain. Karena aku lihat pun Demian ini selalu merendahkan orang lain dia. Padahal dia nggak tahu dia ada di posisi yang hampa ya kan. Ngeri kayak gitu Demian. Nggak apa-apa, lupakan ini, yang jelas dia udah Kristen. Silakan diskusi, kita menyimak. Kalau memang mau lawan Muslim, saya siap melayani. Sampai hari ini kamu belum meminta di dalam namaku, dengar itu ya Ucil. Jadi kenapa tidak ada power dalam dirimu? Apa yang dinyatakan Yesus yang benar itu nggak nyantol dalam dirimu? Ya karena memang masih kau bikin gaduh-gaduh. Susah itu Demian. Ya. Kau ngomong apa sih ini? Nggak ngerti saya ini. Kau ngomong apa? Karena gini, Kau ngomong tadi bahas apa? kita ini bisa ribut, tapi ada yang kena di hatiku gitu loh. Aku ada Kena di seseorang hati, apa agak ya? ngeyel, bebal, tapi Yesus langsung ngomong, dia itu anakku, milikku itu, sabar gitu. Tapi kalau kau sendiri, kayaknya aku ngomong sama apa ya? Ngomong sama awan masih adem gitu. Gak tahu entah ngomong sama apa sekarang aku nih. Jadi niat tulus dalam hatimu itu belum ada. Kasihan dirimu Demian, itu maksudku. Mau lanjut diskusi apa gimana ini? Coba abang Nggak Tian bisa ini dulu. kita Coba abang Tian diskusi, gimana abang karena Tian? kau masih abu-abu. Masih gimana aku bilangnya, belum jelas identitasmu. Nah, siapa yang belum jelas identitas? Tahu? Kalau saya ini adalah Kristen sejati, ya. Saya Di ini- mana kau Kristen sejati? Dengar ya. Kristen Kalau sejati. kau pengikut YHWH, aku mau awali aku mau mulai lagi dari awal. Kalau kau memang pengikut YHWH, ya, dengar. Kau itu jemaat iblis karena posisimu ada di Indonesia. Kau itu warga negara Indonesia, ya. Kau kejebak di situ. Oke, Ku bilang kau lagi iblis, kau nggak jelaskan. terima data mencatat. Ya, saya nggak mau ngomong panjang lebar, sama aja itu semua sampah. Coba kau jelasin, coba ngomonganmu itu sampah, coba kau jelasin. Enggak orang Karena aku sayang samamu Demian. Kau ngomong apa? Milikilah ketulusan, kejujuran hati nurani. Makanya pertama kan aku ngomong samamu itu apa? Hati Oke. nuranimu, ngomong dulu. Hati nuranimu buka Demian, Ucil ya, buka. Di Bible Hati kalau kau nurani memang pernah baca Bible Bible, buat pernah apa? nggak kau Coba. pasang otakmu? Ih, ini cocok nggak jadi Tuhan kayak gini? Atau sekedar kayak anak kecil baca, ini Budi, ini Iwan, ini kampret, ini tikus gitu. Nggak ngerti mana ini tikus, mana ini kampret, nggak ada gitu. Coba lagi nih Bu, coba ngomong itu, coba tujuan arah ngomongnya itu coba ada, jangan cuman Tujuan nggak arah ada ngomongku, tujuannya itu, coba jadilah atur dirimu. dulu kata-katanya, coba kau coba. Maksudnya Begini ya, tujuan ngomongmu itu milikilah apa? ketulusan. Saya tahu, coba. Milikilah ketulusan, milikilah ketulusan, kejujuran, ya, budi pekerti, attitude yang luhur begitu. Itu dulu Oke, Pak Sandi. ya, oke baik. Maksudnya saya harus menggunakan akal sehat, menggunakan pikiran yang sehat, akal yang jujur.
Maksudnya kejujuran itu buat saya menerima apa adanya, itu apa yang sebenarnya, biar saya terima menurut hati yang jujur itu. Menurut kamu Yang tadi jujur sampaikan. itu adalah Yesus. Nah, gimana? Yesus yang dari sorga, bukan Yesus yang diutus. Oke. Yesus yang dari sorga. Terus? Makanya tadi aku, menurut hati nuranimu, di dalam Bible, siapa yang pantas jadi Tuhan? Kan itu pertanyaanku pertama. Langsung kau bawa ke dalam angka ilmiah. Sekarang saya tanya kamu. Kacau. Oke, baik. Jadi Ibu Boru ini saya mau tanya dulu, menurut Ibu yang tadi Ibu pertanyakan kepada saya bahwa di dalam Bible itu yang pantas dipertuhankan itu siapa? Sekarang saya tanya balik lagi Ibu, menurut Ibu siapa? Soalnya saya tidak tahu, saya mempertanyakan ke Ibu, menurut Ibu siapa? Saya kan Yesus. pemahaman saya Yesus nggak yang terlalu menciptakan alam semesta. Oke, terus? Itu adalah dalam Yohanes 1 ayat 10. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tapi tak seorang pun mengenal dia. Janganlah, aduh gimana Ibu ini, coba yang benar baca ayatnya. Aduh, tidak apa maksudnya menciptakan segala sesuatu tapi tidak ada orang mengenal dia, maksudnya coba kata-katanya nyambung lah, coba dikit. Ibu dulu sekolah apa enggak ini? Bisa Jangan baca pakai apa enggak sekolah ini? kau. Ini udah bahasa nggak sekolah ku kasih samamu biar lebih gampang dicerna. Enggak, saya itu enggak mau dengar kata-kata dari orang yang tidak sekolah. yang Ketimbang pikirannya kau cuma sekolah, kau tahu mengikuti semua nafsunya, bahasa-bahasa mengikuti nafsunya ilmiah, doang, gitu. tapi kau bisa gonta-ganti agama. Apa maksudmu ini? Oke, Kalau tadi gonta-ganti kamu istri mengakui. nggak apa-apa lah. Karena mungkin Oke. kurang cantik, kurang rapat, iya kan? Ini loh kapasitas Tuhan yang mengayomi kau, yang memprotek kau, yang membimbing, yang mencerahkan hati dan pikiranmu, yang menuntun kau ke depan. Ya, barusan tadi saya dengar kau mempercayai Tuhan yang 1 Yohanes 1 ayat 1, begitu? Tidak, aku Ya, nggak toh pakai tadi kau ayat bilang, itu. wah, Cuman gimana aku nih, sudah Ibu? memperkenalkan Ini nggak kepada jelas. terlalu banyak. Memang gak jelas juga Ibu ini ya, kawan-kawan ya. Gak jelas juga ini, ternyata orangnya ini. Ya terserah kau lah. Sekarang gini, orang banyak di perjanjian baru nggak ada penciptaan, di perjanjian lama ada penciptaan. Dipakai nggak otaknya dalam menalar data penciptaan yang ada di perjanjian lama? Ini kawan, ini orangnya ini gimana sih? Aku juga nggak ngerti otak. Makanya langsung ku kasih to the point, resep yang sangat kuat bagimu. Kalau kau mau selamat dalam hidup ini, nggak peduli aku mau agama apapun nanti ke depan kau, Yesus itulah kebenaran yang bisa membuat kau damai sejahtera, Demian. Oke, Ya. saya tanya kau dulu sekarang. Dengar pertanyaan saya. Nanti kau tanya balik ke saya, nggak apa-apa ya. Menurut kamu Tuhan itu perlu dibela apa? Dia yang bela kita. Coba kau jawab. Tuhan itu Nggak pernah Tuhan dibela, nggak pernah, nggak perlu. Ya udah. Kalau udah gitu ya ngapain kau ngoceh-ngoceh lagi? Memang nggak jelas kau ini. Mananya ini lain loh anak ini kune nampak udah ada sengit-sengitnya nih. Udah lari kilometermu bah. Coba ganti yang lain lah host. Udah lari kilometernya nih. Oke, aku juga nggak mau sama kamu. Kau bilang inspirasi Tuhan. Gimana lah kau ini? Gak jelas juga kau ini. Kan aku bilang Tuhan itu nggak perlu dibela karena dia yang bela kita. Kita nggak perlu bela Tuhan, kawan-kawan. Dia yang bela kita. Malah dia ikutin saya lagi tadi ngomongnya. Sekarang Nggak jelas gini juga Tuhanmu ini. belum pasti. Belum pasti Tuhanmu nggak tahu kita siapa yang membela kau. Itunya. Tadi kau mengatakan sendiri bela Tuhan, ikut Tuhan, bela Tuhan gini. Saya tanya, kau malah mengikuti Aku nggak bahasa ada saya lagi. membela Gak jelas Tuhan, juga kau ini. Itu memastikan kau bagaimana siapa yang mau kau apa yang ikuti. kau memastikan dari saya memang otak nol ini. Aduh gimana ini? Kau selanjut sama teman saya itu dulu.
Pak Perlindungan, silakan Pak Perlindungan. Pak Perlin. Dia ada mau bawa kemana topik kita ini? Oh, rasa aja lah kali, gue tahu. Silakan baru nih. Ya, buka tema aja, lanjut. Ya kalau buka tema pasti ada yang ditanya, ada yang dijawab. Ya, silakan. Temanya, kalau manusia melakukan yang jahat, apa upahnya? Kalau melakukan yang baik, apa upahnya? Kira-kira yang jahat kayak mana? Kira-kira yang baik kayak mana? Upah kalau habis kerja bangunan dapat upah ya? Upah 1 minggu berapa ya kalau kerja bangunan? Kok upah sih? Istilah upah dari mana sih? Ini tuh berapa upahmu sehari? Saya alhamdulillah sudah di 25 juta per bulan dibagi 30 berarti 750 per hari Bang Andi. Kalau berbuat baik, ya ini kan amal dan dosa. Ya jelas lah, berbuat baik ya amal, berbuat tidak baik ya dosa. Nggak ada urusan sama upah. Itulah bahasa pendeta. Makanya Iya bahasa pendeta itu upah ya guru nih. pendeta Upah dulu udah juga upah, udah. iya kan? Iya. Jemaat ternaknya diupah sama ternaknya dia. Enak. Kalau yang mencari enak itu biasakan ada lapar mata tapi perut nggak lapar. Lapar mata, perut nggak lapar. Kayak mana itu ya? Ketinggian bahasanya, ketinggian maknanya. Cocoknya tinggal di kayangan bang. Kalau kayak gitu, nggak perlu makan lagi ya kan? Aku nggak mau kayak gitu, perutku harus berisi, baru tenang mataku. Ini abang ini Kristen ya bang? Iyalah. Berarti sama kita Kristennya, aku juga Kristen. Menurut abang, Aku udah tanya Tuhan yang itu. benar siapa? Aku udah Bang, tanya Kristen saudara. Nanti framing lagi, ini Bu Rumi bukan Kristen. Aku perkenalkan diri dulu lah, salam kenal ya. Biasanya perlindungan itu orangnya baik-baik loh. Iyalah, tapi aku lupa. Di mana baikku aku lupa. Jadi saudara-saudara, perjumpaan kita malam hari ini bukan siapa-siapa, bukan siapa yang terlalu besar, siapa yang terlalu bisa, bukan menanyakan seperti beruni Yesus Kristen. Aku tidak mau tanya. Lagi kok Pak Parino ini ngomong apa sih Pak? Ya terserah Kak, mungkin didengar tapi tidak dimengerti. Coba kasih ngerti Pak. Iya, perkataan di pengajaran kekristenan, mereka punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar, bukan punya pikiran tidak menanggap. Yang kulihat sekarang ini sebagai juri, banyak manusia seperti Kang Dito ini Lari kan dia kesenangannya. menjadi penasehat surga. Oh buset, saya jadi penasehat surga nanti.
Iya, saya akan Banyak orang ini punya mata tidak pakai melihat, punya telinga tidak dipakai mendengar, punya mata tidak baca Bible. Yesus sendiri berkata, waspada terhadap Mesias palsu yang datang atas namaku. Yesus berkata begitu. Tapi Paulus mengaku ketemu Yesus. Nah ini kenapa mata nggak bisa membaca? Bagaimana itu? Iya. Kita teliti, kita simak, kita analisa kemana tujuannya. Tujuan lagi. Iya. Upah. Apa maksudnya? Itu bagi Kang Dito. Kenapa kan itu lagi sih? Bapaknya penting, anaknya tidak. Saya pusing. Jadi Namboru yang ketemu Paulus di padang gurun itu siapa Namboru? Ya di mana bukan kitabnya? Pak Parlino kan mending turun istirahat dulu Pak. Iya, kayaknya dia nyari gigi pasangannya nggak nemu-nemu jadi stres begini. Ini main. Iya. Pak Parlino kan di bawah aja ya, atau mau diskusi? Jangan ngelawak lah malam-malam, ya. Iya diskusi kan dari situnya topiknya. Ah itu ya makanannya, kah? Nah, Iya. apa rupanya diminum tadi kak? Air putih, penyegar. Menurut Pak Perlindungan, Paulus itu siapa Pak Perlindungan? Gue diam. Cuma yakin On cam dia. on cam. Iya. Buset. Ini Iya ya. kan, tadi nyari gigi pasangannya dia kan. Jangan-jangan kita hormati dia karena dia on cam. Paulus itu Sebagai menurut tamu kita. saya ya, yang saya dengar, Ya, kalau pertama-tama dia dalam kitabnya ini ya. silakan Pak. Iya. Tapi lama, lagi pula umur saya udah 120. Wih, 120 Pak ya. Iya. Itu umur semua apa? Ini Sebagian berapa ini. umur? Iya kurang berapa kalau 57 Kan? dari 120. Ketahuan penipunya. Jadi bukan umur semua Pak ya, sisanya bonus. Oke Pak, silakan Pak. Bapak kok umurnya pakai bonus? Tapi saudara kita Muslim ini si Paulus ini dia kerok di kekristenan. Enggak pernah kita gitu Pak. Jangan Pak, menuduh Pak, nggak ada yang bilang kayak gitu. Iya. Abang sendiri tadi, Pak Parlino tadi udah akui dia itu orang jahat. Kejahatannya apa dia Pak waktu itu? Dia berbuat apa sehingga dia disebut jahat? Iya. Jadi sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi kalau dan mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Jadi di sini dia pernah ada membunuh murid-murid Tuhan. Izin turun dulu teman-teman ya, thank you. Ya, kasih nomor. Iya, makasih. Jadi kejahatan, taruh jadi kejahatannya itu mengancam dan membunuh ya Pak ya. Iyalah. Kalau dibawa ke arah sekarang ini Pak, itu kira-kira kena pasal berapa itu Pak? Nggak tahu kita entah berapa tahun nanti polisnya ini. Tapi di hari kemerdekaan mungkin dilepaskan dia. Soalnya kalau mengancam membunuh itu 340 Pak, pembunuhan berencana itu bisa seumur hidup Pak, kalau nggak hukuman mati. Iya. Ya terus siapa yang diancam dan siapa yang dibunuh Pak? Terus Pak? Ia menghadap imam besar. Artinya sekongkol di sini ya.
dan Pertanyaannya Pak, diulang, siapa yang diancam dan siapa yang dibunuh Pak Saulus ini Pak, gitu loh. ya murid-murid Tuhan artinya yang mengatakan Yesus itu Tuhan, ya. Tapi Ya, terus, waktu Pak. kita ceritakan seperti saya sebagai Kristen, saya mengatakan Yesus itu Tuhan, seperti saudara Muslim bersih-bersih dia menolak Yesus itu Tuhan. Lanjut Pak, ke Saulus dulu Pak, ke Saulus dulu. Jadi sesudah itu dia membunuh, mengancam. Kenapa dia Iya. berbuat begitu? Kenapa dia berbuat begitu Pak? Karena dia kan belum bertobat. Oh, belum bertobat. Iya. Jadi pikiran dia sebagai manusia kalau tahu banyak bahasa manusia, dia sudah dianggap nomor satu, sudah Kira-kira dianggap hebat. menurut Pak Pardinungan berapa orang yang Paulus bunuh Pak? Banyak atau sedikit Pak? Kalau menurut yang tertulis kan yang penting dia mengancam. Apakah dia mengancam membunuh? Pasti kalau mengancam membunuh kan belum tentu membunuh. Membunuh Pak itu, membunuh Pak berarti sudah ada korban. Pak. Paulus untuk mengancam dan membunuh murid Tuhan. Apakah sebatas mengancam? Mengancam dulu baru dibunuh Pak, kan membunuh Pak. Pertanyaannya berapa orang yang dibunuh Pak? Oh, tidak ada terhitung, tetapi kita melihat itulah kelalaian, kesalahan. Oke. Bagaimana cara membunuhnya Pak? Pakai alat kah atau pakai tangan kosong? Cari sendirilah. Ya kan nanya Pak, saya nggak bisa nyari. Bapak ini suruh nyari gimana sih Pak? Iya, dicarilah ceritanya kan itu. Kalau udah dicari ceritanya, kan Dito tahu itu. Kan beta lagi. Jadi nggak tahu Pak pakai alat tangan kosong kah atau pakai alat kah? Seperti apa cara membunuhnya gitu ya Pak ya? Nggak tertulis ya Pak? Nggak tertulis, Nggak tapi tertulis. bisa kita telusuri kan itu. Kira-kira setelah ditelusuri kesimpulannya apa Pak? Iya, kesimpulannya hanya orang jahat saja. Jadi kira-kira, jadi menurut Bapak ini melebihi dari satu orang yang dia bunuh ya Pak ya? Ya pengikut lah, kalau berapa pengikutnya? Kalau pengikutnya yang makan 2 ikan 5.000 orang, kan pasti ribuan orang. Oh berarti yang dibunuh Paulus ribuan orang ya Pak ya? Iya, di sini mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Kan ada membunuh karakter, membunuh supaya dia tidak beriman lagi. Jadi arti membunuh ini kan banyak. Nah, menurut Lalu Bapak di sini, ada di sini penunjukan mayat atau jenazah. jadi menurut Bapak ini tidak membunuh orang, cuma membunuh karakter. Iya, karena di sini Ya, tidak ada tidak. mayat, tidak ada jenazah. Ya, Ini memang kan dalam tulisan itu nggak mungkin Pak ada gambarnya. Yang jelas kan nggak ada kata membunuh Pak. Bapak artikan membunuh karakter, ya terserah Bapak lah. Kan kita di sini nggak debat ya, Anda tafsir sendiri deh. iyalah, Gitu ya, Pak. bisa. Karena di sini lalu jenazah itu ada yang ada yang dikubur, ada yang tidak dikuburkan itu. Baru kita Oh, berarti ada berarti ada korban Pak, kalau ada jenazah berarti ada korban. Iya, ini hanya di sini dan Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Oke, pertanyaannya Pak, kenapa Yesus ini tidak melawan Pak, melindungi muridnya Pak? Arti melawan itu kan dia sudah naik ke surga ini. Kalau Belum Pak, waktu itu masih hidup sejaman. naik ini makanya dia Belum, waktu Pak. ke Damsik. Jadi jangan ke Damsik dulu, sebelum dia ke Damsik, dia kan masih hidup sejaman tuh. Oh, iya. Masih hidup sejaman Pak, Yesus masih di bumi waktu itu. Kenapa Yesus tidak melindungi Murid-muridnya Petrus, Barnabas, Ananias. Maksud saya Pak, kenapa Yesus tidak melindungi pengikutnya begitu, dibiarkan dibunuh oleh Paulus gitu Pak? Justru karena melindungilah makanya Yesus menangkap Paulus. Di mana Yesus pernah menangkap Paulus? Ini Di
Gimana Pak? Makanya di dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Artinya Yesus sudah naik ke surga ini. Ia reba ke tanah, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Itu suara siapa Pak? Suara Yesus. Kok dia tahu suara Yesus Pak? Nggak kelihatan orangnya. Ya nggak kelihatan, tetapi orangnya tidak kelihatan, kan suaranya kedengaran. Memang bisa mendengarkan suara doang, orang yang nggak nongol. Iyalah, karena waktu dibawa dia ke alam roh, maka bisa PK untuk telinganya untuk mendengar itu. Tapi Yesus berkata di Lukas 24 kalau nggak salah, berkata begini kepada murid-muridnya, jangan kau percaya apabila ada orang berkata ketemu Mesias ada di sana, ketemu Mesias ada di sini, ketemu Mesias di padang gurun, jangan kau percaya. Yesus berpesan loh Pak, jangan percaya. Kenapa Pak tadi jangan percaya? Paulus ketemu Yesus Pak. Betul. Di sini topik yang lain. Karena di sini kan ada yang mengkonfirmasi atau menegurkan kesaksian Paulus, Ananias di sini, saudara, di ayat 17. Oke. Bapak, ini kita sapa dulu, ada Bapak Pendeta. Iya. Bapak Pendeta Martin, selamat malam. Selamat malam. Iya. Bapak langsung mau diskusi sama Pak Perlindungan. Ini domba Iya. tersesat ini. Gini kan, tadi Yesus menanya kan, Ya, silakan. kenapa engkau aniaya aku? Kenapa bertanya Tuhan? Tuhan kok bertanya? Ayo, Bapak Lin, ini Pak Pendetanya lo yang bertanya lo. Ya. Dia kan Tuhan tahu dia. Dia kan memanggil Saulus. Iya, kenapa engkau aniaya aku? Saulus siapa? Berarti kan Tuhan itu mah tahu. Bukan Yesus yang dianiaya, tetapi pengikut-pengikutnya, murid-muridnya yang percaya kepada dia. Jadi kalau ada yang menganiaya, yang percaya kepada Yesus, maka kesimpulannya sebagai kita yang beriman, dia menganiaya Tuhan. Itu maksudnya dalam perikop ini. Iya, bakal itu udah tahu deh jawabannya. Jadi dia kan Tuhan. Iya. Kenapa engkau aniaya aku? Kok bertanya dia? Memang karena itulah memastikan perbuatannya itu seperti itu. Jadi kalau tidak ada suara seperti itu, maka dikatakan kalau memang dia Tuhan, kenapa tidak ada suara? Itu juga kita bilang. Ya, jadi belum tahu dia Tuhan kok. Siapakah engkau Tuhan katanya? Ya ini kan menurut informasi dari Paulus. Iya. Apakah engkau Tuhan? Katanya. Berarti udah tahu dia Tuhan yang datang itu. Berarti udah tahu yang dia. kau aniaya. Justru karena adanya di dalam hati Paulus bertobat, sehingga itulah yang dibilang Roh Kudus itu memberkati Paulus, sehingga perkataannya sudah ada di dalam hatinya untuk mengatakan Yesus itu Tuhan. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Jadi kalau Paulus ini kan nggak suka dia menyebut nama Yesus. Tetapi waktu kekristenan itulah Roh Kudus itu menjamah Paulus, tanpa sadar dia mengakui Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Berarti udah tahu dia datang itu Yesus berarti kan? Nah, inilah seperti Kang Dito lah ini. Tanya saya. Kenapa saya? Berarti kan udah tahu dia Yesus yang datang berarti itu.